Disebutlah dalam berbagai informasi tentang Lok Baintan sebagai sebuah desa karena ada pasar terapungnya. Di pasar inilah para pedagangnya menjajakan dagangan menggunakan perahu kayu bernama jukung. Di dalam jukung inilah hasil pertanian dan perkebunan, mulai dari sayur mayur hingga buah-buahan, dijual ke tengah sungai Lok Baintan, tempat berkumpulnya para pembeli memakai jukung yang datang dari berbagai tempat. Konon tradisi berjualan seperti ini sudah ada sejak dahulu, sejak zaman nenek moyang. Malah transaksinya pun terkadang bisa berlaku barter atau dalam bahasa daerah disebut bapanduk. Di desa inilah tinggal seorang acil bernama Inah, hidup sederhana bersama keluarga sambil ikut berjualan di pasar terapung. Ketika semburat cahaya matahari mulai tampak, ia pun segera bersiap sambil bersolek diri. Dagangan pun ditata ulang agar menarik perhatian calon pembelinya. Namun di Ramadan ini, Acil Inah tak hanya sendiri berbisnis kecil-kecilan seperti ini buat menyambung denyut kehidupan, tapi juga bersama Paman Utuh ikut berdakwah buat menyeru mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Di jukung Acil berjualan buah, kayu batarus, ampah kemana? Dukung ulun 4 badakwah biar hidup tambah bermakna. Cakep. Berasa sakit awak di badan, mbahanu karing, mbahanu basah. Selamat datang bulan Ramadan, pastilah kita beulih berkah. Amin, amin. Napa garang toh bulan suci Ramadan ini berkahnya? Acil Inahnya napa takon, penasaran bener? Apa tadi nanti takon akan Acil Inah? Keberkahan Ramadan lah. Sebujurnya familiar di telinga kita beritaan orang menyambut Ramadan tuh bulan penuh berkah. Ini takutnya Cil, berkahnya apa? Nganga juga sing tahu sambet aja. Sebujurnya di dalam hadis, di dalam Al-Quran pun disebutkan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa keberkahannya? Banyak mun hendak menan duwe. Keberkahan nang pamenambayan nih, ghulikat abwabun niran wa putihat abwabul jinan. Lawang-lawang neraka dikancing beretaan. Paham dikancing lah? Dikancing, ditutup rapet beretaan. Wala tuftahu minhu babun. Sabuting lawang gin kada dibuka di neraka atau wayah Ramadan. Di Ramadan juga dibuka beretaan lawang surga. La tughlaqu fihi babun. Sabuting lawang gin kada dikancing. Jadi lawang surga dibuka beretaan. Ini keberkahan. Cuma aja Acil pulang kada beresa. Jangan di mana lawang surganya kada tahu. Ulun hendak tahu keberkahan nang beresa. Bujur jelai. Dalam hadis Rasulullah disampaikanlah lisaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi gasan orang nang berpuasa tuh sebujurnya inya mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kehimungan, 2 kearaian, 2 ke-happy lah. Sesuatu yang membahagiakan 2 kalinya dapat. Farhatun inda iftarihi, yaitu bahagia himung arai ketika inya buka puasa. Kayak pakad himung, parut lapar, anu haus, tukil mesam, melihat amparan tatak beguyang, melihat misalnya
bingka berendam umma bungasnya, melihat apa es beliwah leh, susunya ya Allah kental benar susunya. Umma kayak pakada naguk liur, bebunyi suling, siapa yang kada himung. Bahagia benar ketika mendapatkan buka puasa. Yang kedua, ini yang penambahan himungnya. Himung yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, yaitu inya bakal himung, bakal bangga ketika kaina menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada pangkat seorang. Jadi bukan pian nang puasa ini ada pangkat besi pangkat seorang. As-shaim. Lakian soim, bila bini soimah. Iya, bujuran ini bahasa Arab bila pakai mah itu binian. Soim lakian yang puasa, soimah yang di Jakarta tuh ngaran aja. Ini artinya binian yang puasa. Ini ada pangkat menghadap Allah Ta'ala, dan pangkat ini dibanggakan di akhirat. Kawa bekuyu bahasanya nih orang puasa himung menghadap Allah Ta'ala sebagai as-shaim. Dua kebahagiaan ini yang bakal didapatkan orang nang puasa. Artinya apa? Ternyata keberkahan Ramadan tuh kadang yang kasat mata aja yang diampuni. Kan disebutkan di hadis Rasulullah tuh as-salawatul khams wal jum'ah bil jum'ah war ramadan bir ramadan kafaratun bima bainahuma. Jadi antara satu sembahyang 5 waktu nih, subuh wan juhur, bila kita sembahyang subuh imbe itu 4 pulang sembahyang juhur, maka waktu di antara keduanya itu kafarah. Kafarah tuh artinya nyepelah, membenam, membakar dosa-dosa di antara keduanya. Itu antara salat 5 waktu yang seharian. Tapi yang seminggu al-jumu'ah bil jumu'ah. Hari Jumat kita umpat berjumaat. Jumat dudi sembahyang Jumat, maka pas hendak sembahyang Jumat antara waktu Jumat tadi jadi kafarah, dibakar dosa-dosa kita, dihapus di antara 2 Jumat. Ini taganal nih menghapusnya. Yang terakhir Ramadan bir Ramadan. Satu Ramadan tahun ini kita tetamu. Ramadan tahun berikutnya tetamu pulang, maka waktu antara satu Ramadan dengan Ramadan lain kafarah, bakal dihapuskan dosa-dosa kita. Ini yang kada kelihatan. Nang kelihatan tadi diantaranya keberkahannya apa? Kita merasakan nyamannya buka puasa. Kada cuma itu, banyak. Kadang-kadang kita di jalan, kada tahu napa-napa diberi orang takjil, berkah. Kadang-kadang ya Allah isi bini parangutan, muntung merudai, pas puasa pandiam. Muhanang awalnya kayak parutan nyiur. Wah ini berubah muhanya senyum kayak bantalan bedak. Halus dilihatnya. Nang laki ya Allah, kada kau ditangati siang malam berjalan aja. Hari ini bulan puasa terancak lingkur-lingkur di rumah. Kakanakan sekolah, beban sekolahnya kada dikurangi. Bos yang di kantor sing suruh aja pas puasaan. Jangan gin, dikurangi beban kita. Berkah Ramadan yang nyata banyak kita dapatkan. Maka dari itu keberkahan yang nyata kita rasakan nih. Ayo Ramadan ini benar-benar bulan berkah. Ayo kita isi dengan kegiatan ibadah yang bernilai bagi kita kepada Allah. Terutama lagi ibadah sosial. Kita bantu masyarakat sekitar, bisa dengan membukakan puasa, bisa dengan bersedekah. Karena ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo sadaqatin abdal, sedekah apa yang paling tinggi nilainya? Yaitu kata Rasulullah, sedekah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Terima kasih. Nah, itu jelai jawaban dari ulun. Mudah-mudahan pian paham. Bapuasa kita matan di sahur. Lacit ke maghrib, hanyar babuka. Rasa lapar, kawa dihaur. Biar hanyar, melihat bingka. Mau semangka. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Iqra itu ayat pemulaannya. Baik dibaca gasan amalan, mustilah ganal, upah pahalanya. Nah tuh, aku nena betakun juga tuh, hai lah. Kami kan di kampung nih kan sebagian kada tahu tuh, hai. Nah, turunnya Al-Quran tuh bulan Ramadan tuh apa berkahnya? Jadi, tolong jelaskan biar kami aceh-aceh nang kada tapi tahu nih tuh, hai. Tahu apa manfaatnya bulan suci Ramadan, berkahnya apa? Nah, ini nang mantap acilan betakun masalah keberkahan Al-Quran yang turun di bulan Ramadan nenek.
Kita tahu beritaan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Baik itu turun ke bumi, artinya turun ke bumi itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu kan di Gua Hira. Itu di bulan Ramadan banyak yang menyepakati itu tanggal 17. Ada juga yang diturunkan tuh secara sebijian. Jadi sebijian jela diturunkan matan Baitul Makmur ke langit-langit dunia itu di bulan Ramadan juga. Wai hapa? Nah, wai hapa punya betakan. Jadi wai hapanya ini dijawab dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sebijian tuh di malam Lailatul Qadar. Apabila kita kada tahu dirahasiakan Allah tanggalnya, tapi yang mesti itu di bulan Ramadan. Apa keberkahannya Al-Quran ini bagi kita bertahan? Yang jelas Al-Quran dan kaitannya dengan puasa inilah. Jadi Al-Quran secara umum itu syafi'an. Ini bisa menjadi syafaat, memberikan syafaat kesan kita di akhirat. Di kubur kadang menjauhi kita juga munisan. Inya menghibur di kubur. Jadi apa yang buan pian baca itu menjadi makhluk cahaya yang menghibur kita di kubur. Ini keberkahan. Tapi di bulan Ramadan khusus lagi. As-siyamu wal Qur'anu. Jadi siam. Nah, acil tak kuring. Lain yang siam yang diunjun lain jilai. Siam bahasa Arab ngene. Siam nih puasa wal Quran dan bacaan Quran kita kayaknya itu menjadi dua sosok, dua makhluk nang memberikan kita syafaat. Jadi di akhirat kayaknya pas kita hendak di mizan, tahu cel mizan timbangan. Nah, sidin tahu di timbangan kayaknya di hadapan timbangan itu lalu puasa kita dan bacaan Al-Quran kita tuh datangnya menghadap ke Allah Ta'ala. Puasa mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nih sidin ini menahani makan, menahani minum, menahani syahwatnya waktu puasa itu. Padahal itu halal, makan halal, minum halal, syahwat halal. Itu gara-gara ulun uja puasa, maka izinkan ulun memberikan syafaat kayaknya. Ja Al-Quran, hadang dulu puasa. Aku hendak mengadu juga ke Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, di malam habis inya tarawihan ya Allah. Inya menahan matanya dari guring. Padahal guring halal. Mengaruh dapat tahi mata. Cuma inya menahan kada guring. Gasan membaca ulun ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Izinkan ulun memberikan syafaat kepada orang itu. Jadi di bulan Ramadan ini bacaan Al-Quran kita jurang tuh berisi tugas khusus. Selain Al-Quran secara umum memberikan syafaat, tapi bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini secara pribadi datang ke Allah Ta'ala meminta izin untuk memberikan syafaat kepada kita. Luar biasanya bacaan Al-Quran. Lawan pahala kita membaca Al-Quran ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Inya dapat kebaikan dan kebaikan itu 10 kali lipat satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun mim harfun ya Rasulullah. Aku kada nyambat ya Rasulullah alif lam mim itu sabuting huruf. Kada ya Rasulullah kali 10 kada. Alif harfun, alif kali 10 kebaikan. Lam kali 10 kebaikan. Mim kali 10 kebaikan. Kayak pak berkahnya Al-Quran. Nang berikutnya juga kayak apa keberkahan Al-Quran. Orang yang pintar membaca Al-Quran maka akan disertai malaikat-malaikat nang pangkatnya aduhai. Ohoi pangkat tinggi berarti kan. Malaikat-malaikat yang tinggi derajatnya mengawani kita. Lalu panjang yang berbeda bisa membaca. Ya tak kalau dalam bahasa Al-Quran. Apa bahasa kitanya? Bejuju baca Quran. Wajah jalika kita bula ya. Becangin tuh aja 3 jam. Kayak apa pahalanya? Wal jahilu bil Quran ya tak. Yang orang yang masih bejujuk membacanya dan itu berat baginya, falahu ajrani kata Rasulullah. Makanya dapat pahala 2 kali lipat dibanding yang biasa, orang biasa. 2 kali lipat. Pertama inya usaha inya, kedua karena yang baca Quran, dan ulun tambahkan yang ketiga huruf yang dibacanya tetap dikalikan 10.
Jalikal ki jalika, berapa kali za-nya nyambat, maka setiap kali za-nya nyambat dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Pak luar biasanya Al-Qur'an. Banyak benar keberkahan yang diberikan kita, dan mudah-mudahan kita bertahan ini dasar bujur menjadikan Ramadan bulannya Al-Qur'an minimal semalam seajus. Sabulanan hatam kita. Kalau sudah hatam Al-Qur'an, mudah-mudahan di akhirat kita disebut dengan orang ahli Al-Qur'an, yang mana kata Allah, orang ahli Al-Qur'an ini ahli keluargaku ya Allah. Kalau baisi kawal, ini kawalku masih jauh, ini bistiku masih jauh, ini kula. Nah, Allah menyambat saking dekatnya orang yang dengan Al-Qur'an. Itu jadi jelai baca Al-Qur'an. Mantap kala. Baluman lumus bulan Ramadan. Hitung saurang gila baharta. Bayari zakat, beriwan badan supaya tunai kewajiban kita. Hei utuhlah, hanya Jaci ingat apa keberkahan zakat fitrah nih bulan puasa nih. Anak tahu nah bubuhan kami acil nih. Kami ini banyak ada tahu. Utuh hai, jelaskan bang tuh. Biar sedetailnya kami mendengarkan tuh hai, biar kami tahu berataan di sini. Ya. Nah, si Dinai betakun terus. Sasar bengaleh. Pacul kupiah lagiannya. Anulah zakat fitrah, memang kita kan urutannya bila sudah tuntung berpuasaan nih lalu diwajibkan berzakat fitrah kita. Bujur sedih betakun, gesan apa keberkahannya, apa manfaatnya, apa fadilahnya. Bujur jelai, nang penambahan lah masalah kita mengeluarkan harta di jalan Allah aja. Ibaratnya basadakah baimpak, bajakatnya apa? La tangkusus sadaqatu mim mahlin. Yang pertama nih ulun padahakan ujar Nabi, buhan pian berzakat bersedekah sama sekali kada mengurangi harta pian. Ya guru, maka tadi ngeluarkan 100 kada kurang lah. Iya bang, mun dihitung-hitung lah. Cuma mun buhan pian tahu runtutan takdir. Siapa tahu, oh ya Allah Ta'ala nih habis ini anaknya kula darakan garing. Pas anu ke dokter biayanya 100.000. Keluar juga duit itu kada jadi hak, jadi duit yang kita keluarkan itu sebujurnya sudah hak orang lain. Tapi caranya kita keluarkan. Bila kita mengeluarkan di cara zakat tadi atau infak atau sedekah, maka kada mengurangi harta kita, malah menyelamatkan kita. Dan harta itu ketika kembali dengan jumlah yang sama atau kelipatan yang lebih banyak, datang kada surangan. Inya membawa keberkahan, inya membawa manfaat, inya membawa nilai-nilai kebaikan, melemahkan hati, melembutkan hati manusia. Nah kalau zakat fitrah bang, zakat fitrah ini penambahan fungsinya lah. Itu fitrah itu artinya apa? Tahu lah cel fitrah. Itu memberi sihi, mengucap, menyuciakan. Nah wujud membersihi, mengucap, menyuciakan. Jadi harta yang kita zakati itu akan bersih beratan, akan berkah beratan, dan ketika keluar pun keluar untuk kebaikan. Yang awalnya kita hendak mengeluarkan harta ini gara-gara ya Allah di jalan kami risan menambal ban, kada jadi dimirisakan Allah, diberikan Allah yang lebih baik jalan keluarnya. Jadi harta kita jadi bersih dan berkah setelah. Dan ini kalau zakat fitrah lebih daripada itu. Jadi zakat fitrah ini ada kelebihannya. Amun zakat biasa atau infak biasa membersihakan. Kalau zakat fitrah itu juga membersihi jiwa kita. Nang awalnya parangutan, awalnya pahirian, ya jukunginya hapayo. Ada juga kada tahu ucap di muntung. Ya anakku sekolah aja alhamdulillah hafal Al-Qur'an. Kada mau ucap tapi tak libi. Nah, iya juga sudah. Karena juga hatinya masih rigat. Yang zakat fitrah inilah yang membersihkan hati kita. Fitrah itu satu diri, satu zakat fitrah, dan satu diri, satu kali Allah basuh hati kita. Maka keluar dari Ramadan bersih beratan hati kita. Amin. Dan keutamaan ketiga adalah karena ulun memandirakan masalah nambal ban tadi, sebujurnya zakat fitrah ini ada fungsi ketiga, yaitu inya fungsi penambalan. Siapa yang merasa tunai beratan bulan Ramadan ini kawak beratan menjaga muntung, menjaga talinga. Menjaga muntung kawak aku kadang nyambeti orang, tapi dengarlah, nu si inah tuh ya, inya biasaan pulang lawan mantannya. Nah mendengar. Ada juga yang muntung tak ucap, ada
ada yang muntung tak ucap. Hih, maka jualan sama aja lah nunda aja. Mambil anu sih udah mutur ngaridit warak. Nah muntung pulang. Maka di bulan Ramadan ini disebutkan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang puasa kada dapat napa-napa. Kalau dalam bahasa kami di Ukraina, parai. Kada dapat napa-napa. Kenapa? Karena isinya itu muntungnya kadang kada baik, kadang kasar. Maka zakat fitrah inilah yang memberasihakan. Inya kada dapat napa-napa puasanya karena muntungnya kada baik. Tapi ketika di akhir Ramadan inya berzakat fitrah, muntungnya kada baik tadi ditambahkan menjadi baik, maka keluarnya zakat fitrah itu membersihkan diri, menyempurnakan pahala puasa, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir lembaran kosong, catat pulang bahasa, bajualan pulang, menyembati acil pulang. Karena ada pulang kita kefarahnya. Nah, itu Cilaemun pian anak memahami zakat fitrah itu utamanya. Dan satu aja Rasulullah, ayu sadaqatin afdal tadi, yang paling tinggi derajat sedekah atau kita mengeluarkan harta di jalan Allah adalah sedekah fi Ramadan. Jadi pahalanya kalau seini, maka kurang tinggi. Yang paling tinggi derajatnya adalah sedekah fi Ramadan ya Rasulullah. Mengeluarkan harta baik infak, sedekah atau zakat di bulan Ramadan. Ayo, kelebihan harta biar 500 rupiah. Lalu di masjid buat. Atau biar 5.000. Bebayi ada. Nah jacil aku nih ada payu-payu hari ini nih. Aku ada payu sedikit nah berbagi kita. Itu gin sudah ya Allah di bulan Ramadan dikali lipatkan. Kan, mun sudah paham di GW ya kalau Jadi panas jadi nggak panas. amun tunai puasa sabulanan, mustilah tunai sembahyang kita. Mun puasa wan sembahyang belang kambingan, jangan pak ianya bahari raya. Nah toh, acil indah anak petakun pulang nah. Hari raya tuh apa gerang? Kenapa jadi mbah puasa kita nih? Bahari raya pulang. Anak tahun nah kami beretaan di sini pulang kisah kantang. Jadi nang kami kada tahu nih supaya kami tahu juga beretaan. Kisah kan sih, memang kami mendengar. Petakon pulang sih nah nih. Boleh jangan duluan ditakoninya. Ini terakhir lah jelah. Masalahnya pas hari raya juga makanya pampihan. Jadi betakon. Tapi kan amun kita secara logis, secara logis, amun orang imbah uyuh-uyuh itu nyata sudah hendak yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Nah, maka hari raya ini kalau secara sejarah sebujurnya, Cilai, hari raya ini pas waktu itu perang Badar. Jadi perang Badar tahu lah, lain Badar di rumah pian lain, ini ngaran perang. Jadi perang Badar tuh yang luar biasa. Luar biasa umat Islam nih yang berjuangnya di sana dan alhamdulillah menang. Pas bulikan, pas itu menghadap Syawal. Maka zaman bahari hari raya Panambayan ini adalah peringatan dua kali. Pertama peringatan itu himung menang perang Badar, nang kedua itu himung menang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Ini kisah Panambayan. Nang kedua ini ulun jawabakan matan hadis Rasulullah aja lah. Dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala kan kita tuh tuntung jurang tuh subuh mulai sudah bersiap-siap. Ini biasanya hari raya ini antri kamar mandi, mun bisi sautingannya di rumah, mun di sungai sing cakoy-cakoy ya itu beti anu tinggal hendak melihat waluh kah ya. Ini bukan di sungai. Amun di rumah kamar mandi beantri dasar mun 10. Siapa berduduh hulu tupang gusukan bergantian. Jadi nah mandi sunnah. Begitu parak sudah waktunya sembahyang Id keluaran. Ketika keluaran itu Allah berfirman. Ujar Allah taala, orang nang bagawi mesti hendak mendapatkan upah, hendak menagih upah. Pian begawi misalnya di mana di kantor apa, pasti dah sebulan sekali itu menghadangi. Oh bos sudah kegajian, terlambat sehari gitu. Nama orang muha. Kayak itu juga aja Allah nih orang begawi mesti hendak gajian. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai para malaikat kumpul, saksikanlah
bahwasanya mereka yang sudah begawi sebulanan di bulan Ramadan puasa ini, saksikanlah buan malaikat, mereka sudah kuampuni. Jadi saksi malaikat tuh diminta Allah menyaksikan, Allah menyatakan aku mengampuni buahnya yang sadang tuh, yang rahat turunan ke lapangan kah ke masjid gasan salat Idul Fitri. Jadi luar biasanya Idul Fitri ini pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga tadi kan kita sudah di Idul Fitri ini sebelum salat Id, zakat fitrah itu harus terbagi supaya orang nang sakit nih ketika sholat Id ini kada tak pikir lagi masalah sudah lah adanya zakat mal aku dapat 500.000, aku 4,5 aja ya Cil, terima. Ada aku dapat beres saja, terima. Habis itu sholat syukuri berataan. Itu yang pertama, yang fadilah daripada Idul Fitri yang kita terima. Yang kedua adalah di Idul Fitri inilah yang sholat Idul Fitri pelengkap terakhir, yang menyatakan akhirnya setelah salat Idul Fitri kita keluar sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari dosa atau kayak bayi hanyar lahir, maka catatan hanyar pulang. Tapi yang perlu kita ingat tuntung Idul Fitri, kebiasaan-kebiasaan Ramadan jangan dihilangkan. Jujur tahun ini ada beberapa kawanan nang ilah di mana aku bahari mandak Al-Quran. Berarti selama setahunan ini kan dia baca Al-Quran pas Ramadan aja. Maka kita perbaiki tahun ini. Habis Syawal ini kita tetap merutinkan membaca Al-Quran, karena Ramadan bulan Al-Quran. Yang kedua, didikan Ramadan adalah kita senantiasa ada rezeki lebih kah kadakah selama kita kawa sedikit kah banyakkah kita bersedekah, berimpak kepada orang sekitar. Dan yang terakhir, kita berbahagia dengan rahmat Allah. Ini bukti bahwasanya kita hamba-hamba Allah, karena perintah Allah qul bi ni'mati minallah au katakanlah, kata Allah, bifadli minallah au birahmatihi, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu dengan keutamaan dari Allah dan rahmat yang diberikan Allah berupa pengampunan dan lain sebagainya, fabidzalika falyafrahu. Kita dituntut untuk himung arai nang marung muha di bulan Ramadan ini, termasuk orang yang kada mensyukuri. Jadi dianjurkan untuk himung. Salah satu cara menghimungi kakanakan tuh harakan baju anyar berenga, gambarnya Naruto kang apakah asal hanyar bajunya berenga yang capnya cakar ada ini cuma hanyar juga cakar tuh lah. Kalau bahasa kita tungging ini cap karung, pokoknya bekas tapi masih hanyar berenga. Asal kita menghimungi yang ada, kita beriakan yang terbaik kesan anak-anak kita beritaan. Apalagi kita kawan yang mahanyari beritaan, abahnya mahanyari kan baju rangkut-rangkut mahanyari dan lain sebagainya. Jadi itulah kehikmahan dirayakannya Idul Fitri. Secara sejarah ini merayakan kemenangan pada perang Badar, dan saat ini kemenangan kita melawan hawa nafsu, yaitu dengan kita mencapai derajat ngarannya derajat takwa. Yaitu derajat takwa itu kita kau mengendalikan hawa nafsu dari tingkat pertama, nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini ada karuan tampuh, artinya apa aja bentes, halal kah haram kah, tatamu duit 300.000 malaran ya. Ini nafsu ammarah masih. Tapi kalau naik derajatnya ke nafsul lawamah, ini ada supannya. Duit ya, kada mau ambil tapi mengair pakai betis, tapi supan. Lehati kada ada orang hanyar mambil. Bila ada orang, duit siapa gugur? Ya. Bila ada orang, bila kada ada malaran. Atau orang salah angsul. Wah ini banyak warna duit mah hirip. Salah angsul. Adanya menyimpan nih. Tapi orang digacang, cil lebihin. Ini ada rasa supan tuh naik dah derajat nafsu kita ke nafsu lawamah. Tapi derajat tertinggi sesudah kita melaksanakan kita sudah melewati puasa sampai ke Idul Fitri adalah nafsul mutmainnah yang dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang dipanggil Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, jadilah hambaku. Wadkhuli jannati, maka masuklah surgaku kepada Allah. Ujar Allah Ta'ala, masuk surga bila sudah ke level nafsul mutmainnah. Itu aja lah. Jadi biar raya tuh banyak maknanya. Mudah-mudahan manfaat kesan bulan pian seberetan. Amin. Nah, Cina ada mengasih pantun bulan Ramadan juga.
Paling enak memakan rambutan. Ditemani dengan mempencok ketapi. Bulan ini sudah menyambut bulan Ramadan. Mudahan kita kawat membersihkan hati. Amin. Kamu harakuin menukar sagu. Sambil bagamat pian lah buat ke parahu. Kalau Garuda lambang negaraku. Kalau bulan suci Ramadan adalah di hatiku. Lok Baintan sungainya berasih. Anak pesantren turun mandian. Nah, Acil Inah ucapakan terima kasih. Nah, sudah membawa Acil lab di Lok Baintan. Seiring mentari yang sudah mulai meninggi, bersama satu persatu mereka yang hadir di sini, sudah beranjak menuju arah kembali. Seolah tak ada harapan lagi di siang ini, hingga memaksaku untuk juga menepi, meniti jejak kembali ombak di sungai, mengulang langkah seperti awalku pergi. Kalaupun hari ini beroleh sedikit rezeki, itulah bagian dari kadar hidupku menjalani denyut kehidupan ini. Semoga esok tetap ada harapan lagi. Begitulah apa yang terbetik di dalam hati, memaksa diri untuk berjuang, melawan kegamangan dan keraguanku, biar anganku tak selalu jadi misteri. Pastilah Tuhanku memberi jalan yang benar, yang Engkau ridai. Semoga Ramadan ini dan Ramadan nanti benar menjadi harapan yang tinggi bersama perjuangan yang Engkau anugerahi.